Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert dan kita masuk ke dalam tutorial ke-8 dalam berbicara mengenai tutorial untuk trading Forex, dan masih tentunya bersama saya dan Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker Forex yang terdaftar dan berlisensi resmi dan lengkap di Indonesia. Jadi bila Anda belum mendaftar ataupun ingin mencoba untuk virtual trading ataupun mau mencari broker yang berlisensi dengan minimum deposit $100, Anda bisa coba akses di Okta.id. Nah, di video-video sebelumnya, di mana kita sudah membahas 3 strategi, di mana sebelumnya kita membahas bagaimana caranya trading forex dengan konsep membeli murah dan menjual mahal. Yang kedua, kita sudah membahas mengenai membeli mahal dan jual lebih mahal. Yang ketiga, kita membahas bagaimana menjual murah dan membeli lebih murah. Nah, jadi di video kali ini kita membahas konsep yang keempat yang disebut bagaimana caranya menjual mahal dan membeli dengan murah. Jadi prinsip dasar dalam trading sebenarnya adalah support dan resistance. Dan itu sudah kita bahas dari video keempat, video ketiga dan video keempat, di mana saya menggunakan dalam tutorial Forex kali ini adalah dengan menggunakan satu saja alat bantu atau indikator yang disebut dengan Fibonacci retracement. Nah, dari Fibonacci retracement itu kita bisa berkembang atau bisa mengembangkan menjadi berbagai macam strategi. Di mana strateginya saja pada saat ini kita sudah sampai pada strategi keempat dengan hanya menggunakan support dan resisten. Nah, yang membedakan apa? Mungkin bila Anda yang baru saja mengikuti video ini, maka saya akan kembali mencoba merekap. Di mana kalau yang namanya membeli murah dan menjual mahal, artinya adalah Anda membeli di support terdekat dan menjual di resisten terdekat. Sedangkan bila Anda dengan konsep kedua, yaitu membeli mahal dan menjual lebih mahal, artinya justru Anda membeli di resisten terdekat dan menjualnya di the next resisten. Jadi di resisten pertama Anda beli kalau tembus, dan justru kalau tidak tembus, justru artinya Anda malah gagal ya, malah Anda terjadi stop loss gitu loh, atau Anda tidak entry gitu ya. Dan menjual pada resisten selanjutnya. Strategi yang ketiga adalah Anda justru menjual ketika tembus di support terdekat. Seperti yang kita tahu bahwa harga itu selalu naik ketika sudah mencapai satu harga, kita selalu berpikir adalah naik lagi nggak ya, atau turun. Dan demikian ketika Anda mencapai satu titik terendah karena akibat penurunan harga, maka Anda akan berpikir turun lagi atau ini adalah bottomnya. Biasa ada orang suka teknikal, suka bicara mengenai bottom atau rebound. Nah, jadi sebenarnya implementasinya itu kalau Anda bayangkan, maka sebenarnya tidak ada dalam trading forex yang bisa terjadi dalam hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 24 jam satu hari. Tidak ada yang namanya tidak ada kesempatan untuk bertransaksi. Jadi akan selalu ada kesempatan bertransaksi, apalagi Anda mau mengganti-ganti strateginya. Cuma saran saya, bila Anda adalah pemula, dan saya pun tidak menggunakan keempatnya gitu. Karena apa? Karena semakin Anda banyak mencoba, artinya Anda akan semakin banyak error. Lebih baik Anda menguasai salah satu dari 4 strategi ini, maka sebenarnya Anda bisa selalu bertransaksi. Cuma kalau Anda misalnya terlalu banyak mencoba dan akhirnya banyak error, akhirnya ya Anda juga akan lebih banyak mengalami kerugian. Jadi lebih baik Anda kuasai salah satu dari 4 strategi. Nah, misal kalau saya akan bahas sedikit, kalau Anda bertransaksi pada mata uang lah ya, misalnya Anda mengambil pair euro terhadap US dollar ataupun GBP terhadap US dollar. Maka sebenarnya ini transaksi bisa Anda lakukan dengan berbagai macam strategi. Bisa saja Anda menjagokan euro, dan selanjutnya Anda menjagokan GBP, ataupun Anda menjagokan euro, US dollar yang Anda jagokan. Berarti kan secara tidak langsung sebenarnya yang namanya pertarungan tanda kutip dua mata uang, maka akan selalu saling ada yang menguat dan ada yang melemah dan bergantian terus-menerus. Jadi strategi manapun dalam 4 strategi yang kita sudah bahas termasuk strategi ini sebenarnya sah-sah saja kalau mau Anda pakai. Tapi kalau bagi saya, bila Anda pergi ke komoditi, misal Anda berbicara mengenai emas, misal Anda berbicara mengenai oil, misal Anda berbicara mengenai selain emas ya ada silver ataupun nikel. Maka sebenarnya menurut saya pribadi, kalau saya lebih suka dengan menggunakan strategi beli atau long. Jadi saya bukan melakukan jual dulu, tapi saya beli. Kenapa? Berarti saya view-nya selalu naik. Kenapa selalu seperti itu? Karena contoh sederhana yang kita bisa logika. Dengan era teknologi pada hari ini, di mana pemakaian baterai makin hari makin tinggi.
Kita semua pasti menggunakan laptop, kita menggunakan handphone, kita mungkin bentar lagi juga akan ada mobil listrik. Artinya penggunaan nikel ini akan sangat mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Akan sangat bullish. Berarti secara otomatis, dengan dasar analisa sederhananya saja, kemungkinan harga akan selalu bergerak lebih mahal. Jadi, pelemahannya itu hanya terjadi mungkin sesaat. Mungkin sesaat loh ya, bisa saja saya salah. Tapi artinya ada lebih mudah alami buy daripada Anda mencari-cari posisi sell. Logis nggak? Jadi memang ada satu kondisi pasar yang memungkinkan Anda menggunakan semua strategi. Misalnya adalah pertarungan dua mata uang. Sehingga 4 strategi yang kita sudah bahas termasuk dengan video ini adalah menjadi sangat applicable. Ada juga pasar yang menurut saya lebih risky atau lebih riskan bila Anda mau implementasikan keempat strategi ini. Jadi lebih baik saya kalau boleh ngomong adalah ya lebih baik kalau kayak emas gitu ya. Saya sendiri lebih aman dengan posisi long. Artinya view-nya adalah naik. Seperti itu. Jadi, silakan Anda pelajari dengan lebih jauh dan saya yakin dalam video-video yang saya buat ini perlu ditonton beberapa kali. Bukan artinya biar view saya nambah, tapi biar artinya Anda bisa lebih memahami maksud dari video ini dibuat dan bagaimana cara kita mengimplementasikan dari indikator dan strateginya. Oke, nah kita akan berbicara apa pada kali ini? Kita akan berbicara mengenai strategi jual mahal dan beli murah. Jadi strategi ini adalah yang pertama kali Anda lakukan adalah menjual dulu. Ketika Anda sudah jual, baru Anda belikan lebih murah. Nah, jual mahal dan beli murah itu sebenarnya agak mirip dengan strategi ketiga. Kenapa? Karena strategi ketiga adalah Anda ketika dia turun, Anda beli. Artinya kan kalau yang namanya sedang turun berarti kan Anda membeli murah dong. Bukan menjual dengan harga murah, bukan menjual dengan harga mahal. Nah, bedanya adalah dengan konsep menjual mahal, Anda bukan membeli ketika dia turun. Oke, tapi membeli ketika mencapai titik tertinggi, tidak bisa naik lagi, atau pada resistance, baru Anda jual. Kapan belinya lagi? Belinya adalah ketika turun ke support terdekat. So, bagaimana implementasinya dan bagaimana cara penerapan dalam chartnya, dalam per mana, itu semua sebenarnya bisa saja. Jadi lebih baik kita akan mengambil chart kita, platform kita, dan saya sudah banyak sekali yang nanya, Pak, MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 loh. Kalau ini kita mau trading seperti ini, maka namanya adalah MetaTrader 4, dan silakan Anda download dulu MetaTrader 4, lalu Anda harus connect ke dalam broker mana. Nah, itu sudah ada tutorialnya mulai dari tutorial pertama kita belajar Forex selama series selama 2 bulan ini. So, silakan Anda bisa daftar dulu di okta.id, Anda register dan singkat sekali Anda verifikasi, lalu Anda mendapatkan user demo, dan saran saya kalau Anda mau serius nantinya trading, maka yang harus Anda lakukan adalah deposit. Jadi yang pertama kali adalah deposit dengan sesuai dengan uang yang nanti Anda mau deposit. Banyak orang, saya ingatkan sekali lagi ya, banyak orang petantang-petenteng di demo account-nya selamat. Tapi dalam kenyataan, dia trading beneran, dia tidak selamat. Kenapa? Karena demo account-nya $5.000. Sedangkan nanti real account yang diinjek adalah $500. Jadi uang sebenarnya cuma 1/10 dari demo account-nya. Jangan lupa, bila Anda berbicara mengenai transaksi forex, maka adalah sebuah transaksi margin ataupun transaksi yang menggunakan leverage. Kalau Anda tidak bisa memahami leverage-nya, lebih baik jangan transaksi atau trading dulu. Banyak orang itu gagal bukan karena pasarnya curang. Banyak orang yang salah paham. Kalau sudah diregulasi mau dicuranginya bingung juga gitu ya. Bukan pasarnya curang, tapi karena salah dalam melakukan pengelolaan money management. Oke, so kita akan ambil handphone tentunya. Step pertama adalah Anda harus, saya nyalain dulu. Step pertama adalah nyalain rekamannya dulu, kalau nggak nanti saya nggak bisa demoin. Buka MetaTrader 4 Anda. Setelah buka MetaTrader 4 Anda akses ke login ke dalam Anda punya akun yang sudah Anda virtual. Better kalau mau nyoba strategi jangan pakai duit beneran, pakai virtual ya. Jadi Anda lebih yakin dalam melakukan. Jangan tiba-tiba Anda langsung pakai salah klik malah jadi salah, jadi rugi gitu ya. Kalau syukur kalau diklik untung gitu kan. Oke, kita akan buka Euro US Dollar. Lalu seperti biasa saya bersihkan dulu dari Fibonacci sebelumnya yang saya gunakan. Lalu kita pakai chart, kita bikin M15. Nah, dengan kondisi seperti ini, lagi uptrend sekali, maka
misalnya saya mau paksakan dengan kondisi sekarang dengan Fibonacci dan saya menggunakan periode M15, maka adalah tarik dari titik terendah ke titik tertinggi ataupun dari titik tertinggi ke titik terendah. Kan Anda tahu ya rule of game-nya ya, bahwa yang Anda harus lakukan adalah menarik yang namanya Fibonacci dari titik tertinggi menuju titik terendah, atau demikian sebaliknya dari titik tertinggi ke titik terendah, titik terendah ke titik tertinggi. Jadi bila pada gambar ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda klik dulu, Anda ambil Fibonacci-nya. Karena ini adanya dari terendah ke tertinggi, saya akan tarik dari terendah ke tertinggi. Di mana tertingginya baru saja terjadi, lalu saya dekatkan. Iya, oke. Nah, setelah itu, maka Anda kalau mau mengambil strategi menjual mahal dan membeli murah, maka Anda harus pencet tombol sell adalah ketika harga saat ini berada di sini ya. Ketika di mana? Ketika mencapai level 1.18176, Anda pencet sell. Lalu Anda kapan taking profitnya? Kan yang namanya pencet sell artinya view-nya turun dong. Berarti akan turun sampai dengan level 1.18098. Jadi menjual di poin 1.1817576 dan Anda akan membeli di level 1.18098. Seperti itu. Jadi kenapa dilakukan strategi ini? Karena Anda view-nya adalah menjual di resist dan membeli pada support. Oke. Saya carikan yang lain. GBP US dollar. Masih loading. Lalu saya carikan M15-nya. Oh, ini udah M15. Baik. Oke, seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti terbalik. Fibonacci-nya dibuat dari tertinggi ke terendah. Oke. Dengan kondisi seperti ini, maka apa strateginya? Strateginya adalah Anda mau menjual mahal dan membeli murah. Oke, kalau Anda mau menjual mahal, membeli murah, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda, ini berarti new low, nih tiba-tiba turun ke bawah, berarti Anda muncul new low, berarti secara otomatis Anda harus menggeser Fibonacci-nya, karena pada kondisi saat ini sedang membuat new low baru, artinya Fibonacci akan bergeser. Maka bila setelah Anda geser Fibonacci-nya, maka akan ada pada posisi kurang lebih menjual mahal di pada posisi kisaran di sini. Maka Anda bisa membeli pada kisaran 1.3087 dan ini terus melemah, dan saat ini tentunya tidak menjadi suatu yang namanya acuan beli Anda ya. Belum ada waktu untuk membeli. Ketika terjadi retrace atau kembali berbalik arah, maka harus naik kembali, baru Anda bisa melakukan opsi sell dulu, yaitu langsung memencet tombol sell, dan nanti di low terakhirnya adalah bagian dari membeli murahnya. Jadi sell on resist dan buy pada saat support. Seperti itu. Nah, jadi informasi tambahannya yang bisa saya ceritakan adalah 2. Seperti pada video ketiga yang membahas mengenai jual murah dan beli lebih murah, maka yang harus Anda perhatikan juga yang namanya adalah kekuatan tren. Jadi ketika sudah mulai seketika masih ada di bawah dari stokastiknya, tadi saya tertinggal untuk menjelaskan stokastiknya, bila masih ada dengan kekuatan yang ada di bawah dari stokastik, di mana untuk menampilkan stokastik adalah dengan menambahkan indikator ya, di bagian indikator ya. Nah, masih ada kekuatan untuk turun dari stokastiknya, maka kemungkinan yang namanya resisten itu sulit untuk ditembus. Makanya ketika trennya masih turun dan ada pembalikan arah, itu adalah suatu kesempatan untuk Anda mengambil sell. Tapi ketika sedang naik dan stokastiknya sedang mengalami kenaikan, trennya sedang mengalami kenaikan, justru itu berbahaya. Kenapa? Karena kemungkinan yang namanya resisten akan ditembus ke resisten selanjutnya. Jadi Anda harus perhatikan. Jadi seperti GBP USD ini lebih tepat dibandingkan Euro US dollar sebelumnya. Kenapa? Karena trennya sedang turun. Ketika tren sedang turun, maka Anda menjual mahal pada resisten adalah suatu tindakan yang lebih bijak. Kenapa? Karena trennya sedang turun. Ditandai dengan apa? Dengan stokastik yang sedang mengalami penurunan ke bawah. Oke? Nah, lalu bagaimana yang namanya stop loss-nya? Stop loss-nya sederhana. Bila resisten yang tempat Anda menjual ternyata
tidak berhasil bertahan sebagai titik tertinggi, maka dia naik lebih tinggi, maka Anda sebenarnya salah. Berarti Anda harus stop loss. Sedangkan kalau misalnya Anda mau mendapatkan konfirmasi lebih untuk menghindari kemungkinan trennya menguat justru, maka Anda harus perhatikan stokastik, yaitu harus sedang downtrend. Stokastik downtrend, sedang downtrend, ambil resisten untuk jual dan membeli lebih murah. Jadi kira-kira strateginya sebenarnya sesederhana itu. Nah, ada tambahan satu lagi bila Anda mengikuti pada video keempat, di mana kita berbicara mengenai membaca berita ataupun news. Jadi kalau misalnya newsnya masih dalam tone yang negatif, maka sebenarnya Anda setiap penguatan terdekat itu adalah kesempatan orang terjadi aksi taking profit. Kenapa? Logika sederhana. Ketika berita masih negatif, orang akan cenderung menjual kan? Dalam setiap penguatan, setiap kesempatan akan dijadikan sebagai alasan untuk melakukan taking profit. Maka Anda mengambil opsi sell pada resisten akan kemungkinan sebagai titik taking profit yang dilakukan oleh banyak orang. Dan Anda untung juga. So, Anda bisa menggabungkan satu dengan kekuatan technical analysis juga, yaitu dengan trend. Anda bisa menggunakan stokastik. Yang kedua, Anda just simple mau menggunakan stop loss. Kalau Anda stop loss berarti bila resisten ditembus, maka strategi ini tentu gagal. Dan yang ketiga adalah Anda menggabungkan dengan news. Kenapa dengan news? Karena news yang buruk ataupun news yang baik justru akan memberikan efek menguat berlanjut. Tapi efek yang dari yang news yang buruk akan menyebabkan setiap kenaikan sesaat akan dijadikan sebagai momen terjadinya taking profit. Oke, sekian dulu untuk video tutorial kali ini dari menjual mahal dan membeli murah. Terima kasih Anda terus menyaksikan video-video yang dibuat pada channel ini. Dan ini adalah seri keempat kita belajar strategi trading dengan berbagai macam strategi sebelumnya yang sudah kita bahas. Semoga selalu memberikan manfaat. Dan saya ingatkan sekali lagi, Anda bisa mendaftar di okta.id. Dan saya punya pengumuman yang sangat menarik bahwa di bulan September, okta.id akan mengadakan sebuah event ataupun seminar di mana mereka akan mengundang saya juga untuk bisa sharing di sana. Jadi untuk informasi lebih lanjut, bila Anda berminat untuk hadir baik dalam keadaan offline dan online-nya, silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi di 0895 0708 0789 agar nanti ketika sudah rilis berita ataupun informasi resminya, saya bisa menginformasikan kepada Anda semua. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia.